is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru dunia berbeda, berbeda bagaimanapun di sana, bagaimanapun di sana. Katamu lawanlah adinda, adinda iman tidak ada rasa malaya, iman tidak ada rasa malaya. Sayang sifat tokaan makai gote gorokan sayang sifat tokaan makai gote gorokan sayang sajujur you madam kumi sabab pare samuna keke samuna keke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi wabarakatuh. kami di sini dari kelompok 5 akan mempraktekkan tugas rukol hari ini, yaitu coaching. Di sini nanti yang bertugas pertama Ibu Nur Asia sebagai coach dan saya sebagai coachee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur Asia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Sepertinya ada hal penting yang mau Ibu obrolkan dengan saya hari ini. Iya Bu, mohon maaf nih. Hari ini Ibu sibuk tidak? Alhamdulillah saya hari ini tidak sibuk Bu. Memang lagi santai nih. Memangnya kenapa ya Bu? Iya nih maaf Bu, saya mau ngobrol sebentar sama Ibu, barang 10-15 menit ini Bu. Soalnya saya sedang bingung gitu Bu. Mungkin dengan bercerita dan mengobrol dengan Ibu, nanti ada sesuatu yang saya dapatkan gitu Bu. Baik. Apa tujuan dari obrolan kita pada hari ini Bu? Jadi dengan saya berbicara dengan Ibu, saya tuh berharap nanti tuh saya mendapat ide atau solusi ataupun saran gitu, masukan atas permasalahan yang sedang saya hadapi gitu Bu. Baik. Bu Haryati ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang Ibu hadapi. Masalahnya kira-kira apa ya Bu? Iya Bu, betul sekali. Jadi kan saya mau cerita Bu. Boleh. Kan saya sekarang kan memegang kelas 3 ya. Jadi kelas 3 tahun lalu saya juga kelas 3 gitu. Cuman kan anaknya berbeda ya untuk tahun yang ini. Jadi yang anak yang tahun ini itu berbeda gitu dari tahun sebelumnya. Kalau mereka tuh seolah tidak ada rasa kebersamaannya gitu, kurang rasa kebersamaannya. Jadi jangankan yang laki-laki dan perempuan gitu, sama perempuan aja masih seperti ada pemisah gitu mereka Bu. Jadi kalau waktu pembelajaran gitu, kalau pembelajaran kelompok susah saya gitu, karena mereka tuh nggak mau bekerja sama gitu. Jadi saya bingung Bu. Oh, oke. Jadi Ibu merasa bingung ya dengan keadaan murid yang belum ada rasa kerjasama. Bisa mereka belum bisa untuk saling berkolaborasi di dalam kegiatan pembelajaran tersebut, begitu ya Bu ya? Oh, iya, betul Bu. Ya, seperti itu. Oh iya, tadi kan Bu Haryati mengatakan bahwa murid-murid Ibu itu belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Menurut Ibu, idealnya murid-murid di kelas itu yang bagaimana, Bu? Ya, menurut saya itu kan yang saya inginkan gitu Bu ya. Mereka tuh melaksanakan pembelajaran itu terutama tuh tugas kelompok tuh ya.
bisa secara aktif gitu, bersama-sama, berkolaborasi. Jadi dapat menyelesaikan tugas itu dengan baik gitu. Bukan mereka tuh gimana ya, kalau dalam kelompok itu tuh banyak yang ngerjainnya tuh sendiri-sendiri gitu. Padahal mereka berkelompok, tapi itu dalam satu kelompok aja udah kita bagi, mereka tuh tetap ngerjain sendiri-sendiri gitu, nggak mau bekerja sama gitu. Kemudian ya yang seperti saya tadi bilang, mereka tuh kalau digabung juga itu aja, laki dengan laki aja mereka susah gitu bekerja samanya tuh. Apalagi mereka dicampur gitu. Banyak yang ada yang tidak mau gitu seperti itu. Yang maunya saya itu kan mereka bisa bekerja sama dengan baik gitu. Jadi bisa menyelesaikan tugasnya juga dengan baik gitu. Ngomong-ngomong, apa yang sudah Ibu Haryati lakukan agar murid-murid Ibu itu bisa bekerja sama untuk menyelesaikan tugas di dalam kelompok mereka, Bu? Sebenarnya kan Bu, saya itu udah memasukkan gitu metode pembelajaran diskusi di RPP yang saya buat gitu supaya mereka tuh menjadikan mereka itu bisa berkolaborasi gitu, bisa aktif gitu bersama-sama gitu Bu. Jadi Ibu sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi di RPP ya, Bu ya? Bagus, itu sudah Ya bagus, Bu. Bu. Karena metode yang Ibu terapkan itu memang sudah sesuai dengan tujuan. Untuk skala ya, Bu, untuk skala kira-kira sekarang untuk mencapai posisi tujuan itu Ibu berada di posisi berapa, Bu? Untuk saat sekarang gitu ya, posisi saya sekarang tuh bisa di 5 gitu Bu, saya. 5 ya, Bu. Eh, ada Ya. posisi lain yang Ibu inginkan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Ya, yang saya inginkan itu paling tidak tuh kalau untuk 10 mungkin itu sempurna sekali gitu Bu ya. Jadi paling tidak tuh saya 9 lah Bu. Baik. Kalau 10 kan Kira-kira selain terlalu metode diskusi itu pasti ada cara lain ya, Bu, untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kira-kira cara lain apa yang akan Ibu terapkan di dalam pembelajaran Ibu nantinya, Bu? Iya Bu. Jadi nanti mungkin saya tuh pertama itu saya tuh memotivasi dulu mungkin nanti. Jadi sebelum pembelajaran tuh saya memotivasi murid-murid dulu. Kemudian saat pembelajaran tuh saya tuh penilaian sikapnya itu saya tekankan gitu Bu. Dan di akhir pembelajaran tuh nanti saya akan ada refleksi gitu. Terkait sikap dan terkait sikap mereka gitu tentang bekerja sama tadi. Kemudian juga saya akan mengapresiasi gitu murid yang menjaga kebersamaan, yang bisa bersama. Nanti saya akan mengapresiasi di akhir pembelajaran seperti itu Bu. Baik. Itu kan kalau di dalam pembelajaran ya, Bu ya. Kalau misalnya di luar pembelajaran itu bagaimana cara menerapkannya, Bu? Uh, Kalau Bu, kalau di luar mungkin saya akan membuat permainan gitu Bu untuk membuat mereka lebih dekat gitu Bu. Baik, itu luar biasa ya. Apa komitmen Bu Haryati terhadap rencana aksi tersebut? Udah jadi saya komitmen saya nanti saya akan membuat RPP yang menitik beratkan itu metode diskusi dengan penilaian diutamakan pada sikap. Kemudian berikutnya baru keterampilan dan pengetahuan diawali dengan memberikan motivasi gitu Bu, minimal 1 sampai 2 minggu ke depan. Kalau di luar pembelajaran nanti saya akan membuat permainan untuk melatih kebersamaan secara berkelompok gitu Bu. Baik, siapa kira-kira yang akan membantu Bu Har dalam pembuatan RPP tersebut? Pertama nanti saya akan membuat sendiri, kemudian baru nanti saya akan meminta bantuan dari rekan sejawat saya untuk menelaah RPP yang saya buat tersebut, Bu. Baik. Menurut Bu Har, apakah sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini solusi dari permasalahan Ibu? Alhamdulillah Bu ya, saya sudah mendapatkan manfaat ya dari
percakapan kita hari ini. Saya sudah mendapatkan ide atau solusi gitu tentang masalah saya terkait murid-murid yang belum bisa bekerja sama gitu, Bu. Jadi setelah saya berbincang dan berbicara dengan Ibu, jadi saya sudah ada ide baru gitu, Bu, untuk bagi anak-anak saya tuh yang belum bisa bekerja sama dalam berdiskusi gitu, Bu. Alhamdulillah, Ibu sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan kita kali ini ya, Bu. Mudah-mudahan rencana Ya, Ibu Bu. akan membuahkan hasil. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangannya ya, Bu ya. Kemudian supaya Iya, nanti catatan itu bisa dijadikan refleksi untuk kedepannya ya, Bu ya. ya, Bu, ya. Terima kasih ya Ibu Nur Asia sudah bersedia meluangkan waktunya mendengarkan cerita-cerita saya gitu, Bu ya. Iya, Bu, Apa sama-sama. semoga di lain waktu gitu Ibu masih bersedia jika saya hubungi, Bu ya. Alhamdulillah, saya selalu bersedia, Bu, untuk memenuhi diskusi kita nanti ke depannya, Bu. Mungkin Baik, Bu. pertemuan kita kali ini kita cukupkan di sini dulu ya, Bu ya. Lain waktu Ya, ya, kita Bu. sambung lagi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah proses coaching tadi, sekarang saatnya kami merefleksi atas proses coaching kami tadi. Jadi, refleksi kami yang pertama itu ada apa yang sudah berjalan dengan baik tadi selama percakapan, yang menurut kami yang sudah baik itu Koci sudah cukup terbuka gitu untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Jadi sudah kemudian juga sudah sesuai dengan alur tirta di dalamnya itu sudah ada tujuan, kemudian identifikasi, kemudian juga rencana aksi dan tanggung jawab seperti itu. Kemudian yang kedua apa yang masih perlu ditingkatkan gitu, kemampuan yang perlu ditingkatkan lagi, yaitu mungkin untuk dalam mengajukan pertanyaan yang lebih tajam gitu dan mendorong coachingnya untuk bisa berpikir lebih kritis seperti itu. Kemudian sebelum yang pertanyaan yang ketiga, sebelum melakukan coaching, saya juga meluangkan waktu gitu untuk menenangkan pikiran dan fokus pada apa yang akan saya lakukan. Jadi seperti itu mungkin refleksi dari kami kelompok 5. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.